Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mansur, Sarjana Ilmu Komunikasi. Saya guru broadcasting di SMK Negeri 2 Garut. Dan sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta. Hari ini 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan tugas akhir uji kinerja dalam rangka pembelajaran bersama peserta didik di SMK Negeri 2 Garut jurusan broadcasting. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur, sehingga kita masih bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan pembelajaran dalam keadaan sehat semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semuanya. Udah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Gimana? Udah pada sarapan? Alhamdulillah, berarti siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Sebelum mulai kita cek persiapan dulu. Gimana untuk screen-nya ini, proyektornya kelihatan dengan jelas? Jelas. Ya, yang belakang jelas? Jelas. Kelihatan. Ya. Kemudian kondisi kelasnya gimana? Udah rapi? Rapi. Ya, alhamdulillah, karena tadi kan sebelum masuk ke kelas, sebelum mulai pembelajaran kita melaksanakan dulu Operasi atau apa? Operasi bersihan. Ya. Oke, nah supaya menambah kelancaran, kebarokahan dalam pembelajaran ini, kita berdoa dulu supaya mendapat kelancaran. Silakan dipimpin sama Mas. Oke, silakan Dimas. Siap. Oke, siap. Sok mulai. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih alhamdulillah pada hari ini ya kita bisa laksanakan pembelajaran lagi. Kalian harus bersyukur gitunya. Yang pertama diberikan kesehatan. Banyak kan orang lain, kalian mungkin lihat di rumah sakit ataupun di tempat di mana gitu ya, masih banyak orang-orang yang sakit, yang pengen sekolah ataupun mungkin tidak bisa kemana-mana karena sakit gitu ya. Kalian masih diberikan kesehatan dan juga melihat kondisi cuaca sekarang, karena kan apa, hujan lain setiap dan ke sana pasti hujan gitu ya. Jadi tolong jaga kondisi kesehatannya. Kemudian untuk pembelajarannya supaya kalian lebih paham nanti gitu ya, dan semangat juga, nanti tolong fokus untuk mengikuti pembelajaran ini. Kalian harus yakin dengan ilmu yang kalian dapatkan, kalian bisa belajar di sini di SMK. Ya, kalian nanti setelah lulus bisa apa? Melanjutkan atau juga berwirausaha ataupun bekerja. Itunya. Yang mau meneruskan tinggal nanti sesuaikan mau ke jalur yang mana. Misalnya mau meneruskan seperti ini dari program broadcasting, perfilman dan lain sebagainya, atau yang mau wirausaha, akan ada ya siapa yang sudah berwirausaha kemarin ya di bidang apa, weddingnya, di wedding gitu ya. Diharapkan nanti bisa juga menularkan ilmu-ilmunya kepada teman-teman yang lain gitu ya. Alhamdulillah, walaupun masih duduk di kelas 11, masih sekolah, tapi sudah bisa menghasilkan gitu ya, minimal untuk diri sendiri gitu. Nah kalian ya, teman-teman yang lain juga harus bisa termotivasi seperti itu juga, bisa
mengamalkan atau menerapkan ilmu yang ada di sekolah kemudian diterapkan di lapangan. Intinya seperti tadi dalam bidang pernikahan ya, wedding, pre-wedding gitu ya. Oke, siap ya. Oke, sebelum ini Bapak akan absensi dulu kehadirannya. Oke, Bapak absen dulu ya kehadirannya. Kamu lihat? Oke, kemudian Dimas. Oke, ya yang kelas suaranya. Ketiga Dandi. Oke, ya dengan penuh semangat. Fahmi. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Hilman. Hadir. Ya. Kemudian siapa? Raja. Hadir. Oke. Kemudian Raksa. Hadir. Oke. Oke, Raila. Oke. Ripaldo. Hadir, Pak. Yang terakhir Repi. Hadir. Oke, ya. Alhamdulillah ya pada hadir semuanya dan keadaan sehat. Bapak sangat bangga dalam kelas ini karena setiap ada yang tidak hadir itu ada pemberitahuan baik Japri ya nge-WA ke Bapak ataupun kabar dari wali kelas kalian itu yang sudah mengkondisikan, yang sudah membantu dalam kegiatan pengkondisian kelas dan pembelajaran. Oke, anak-anakku. Nah, pada kesempatan ini ya kita akan belajar tentang kamera, pencahayaan dan tata suara. Ya, tentang kamera dengan pokok bahasan yaitu atau materinya tentang ya, jelas kelihatan? Jelas. Oke. Sebelum masuk ke materi, ada yang bisa merefleksikan atau kita ulas dulu materi atau pembelajaran di minggu sebelumnya. Coba silakan siapa? Oh ya, siapa ini namanya? Hilman ya. Oke, yang keras gimana Hilman? Materi pembelajaran yang kita pelajari di minggu kemarin yaitu tentang pengoperasian kamera, dimulai dari pemasangan tripod, penyalaan kamera dan settingan kameranya, lalu dan lain-lain. Tepuk tangan dulu untuk ya, betul sekali. Jadi di minggu sebelumnya, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa namanya cara pengoperasian kamera ya, dimulai setting, pasang baterai, setting fokus, zoom, kemudian pencahayaan dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar mempraktekannya ya dengan materi yaitu Absurd. ya, oke. Untuk menambah kesemangatannya lagi, kita yel-yel seperti biasa. Sudah tahu? Sudah. Ya. SMK Bisa. SMK Hebat. STM Kabar. Oke, terima kasih ya. Nah, dengan pembelajaran mengenai kamera, pencahayaan dan tata suara dengan pokok bahasan yaitu type absurd. Oke. Kompetensi dasarnya itu menganalisis berbagai type absurd, kemudian merancang berbagai type absurd dengan IPK atau indikator pencapaiannya. Kalian yaitu membandingkan, memulaikan, mendesain dan menciptakan. Kemudian tujuan pembelajarannya apa setelah kalian nanti belajar tentang materi type absurd ini? Ya. Nah, peserta didik mampu membandingkan berbagai type absurd secara teliti, kemudian peserta didik mampu menguraikan secara teliti, kemudian mampu mendesain, ya, kemudian peserta didik mampu menciptakan. Ya, jadi nanti kalian akan mempraktekkan membuat sebuah proyek tentang pengambilan gambar ini. Kemudian nanti secara berkelompok kan sudah dibagi ya, yang ada di grup di sana sudah dibagi kelompoknya, nanti tinggal berpraktek berkelompok bergiliran. Ya. Oke. Nah, Pak, apa sih kita mempelajari materi tentang type absurd ini? Nah, seperti tadi, ketika misalnya sahabat kita siapa namanya? Raksa Palestina kan dalam bidang usahanya video syuting, ya, video syuting pernikahan. Nah, pasti mempraktekkan dengan teknik-teknik pengambilan gambar, gitu ya, gimana supaya misalnya gambar pengantin, ya,
Ya, si pengantin perempuan itu kelihatan cantik gitu ya, make upnya bagus, kemudian apalagi biasanya gimana sih supaya dalam kamera itu bagus gitu ya. Nah, itu salah satu prakteknya ya nanti di lapangan, atau mungkin kalian nanti buat film ataupun membuat sebuah berita ya. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Jadi unsur di dalam sebuah video nya sangat beragam. Itu mulai dari gambar, audionya, editing, pengambilan gambar dan lain sebagainya. Kita bakal paham bahwa misalnya ketika adegan sebuah film, seorang itu kelihatan sedang sedih, seorang itu kelihatan lagi marah, sedang galau atau frustasi dan lain sebagainya. Apakah bisa dengan pengambilan gambar yang misalnya jauh, sedangkan adegannya di sebelah sini bakal kelihatan ekspresinya tidak? Tidak. Tipe offset merupakan ukuran dalam pengambilan gambar atau framing sehingga memberikan nilai variatif dan memberikan kesan tertentu. Jadi tipe offset ini atau framing, ya, gimana di frame di dalam sebuah kamera tersebut ketika kalian ngambil gambar mau apa yang ditampilkan, ukurannya seperti apa? Ya, framingnya. Tunjukkan aktivitas subjek ya. Ini pengambilan gambarnya dari dadakan kira-kira segini ya, supaya lebih terekspos, supaya lebih terlihat si ekspresi geraknya gitu ya. Misalnya dengan adegan dia seperti ini sedang berdoa ya, bisa dengan medium close up ya. Oke. Yang berikutnya yaitu ada close up ya. Kalau tadi segini, kalau close up itu ada ke atas lagi ya, jadi dekat lagi untuk menunjukkan ekspresi detailnya, wajahnya lebih kelihatan, tapi tidak memotong bagian atas ya. Dan yang berikutnya yaitu ada big close up. Nah, kalau big close up itu memotong bagian atasnya, kepalanya, tapi ini ada longgar lagi sedikit ya pengambilan gambarnya, jadi mengekspos bagian wajah ya. Big close up. Kemudian ada extreme close up. Ini pengambilan gambar yang sangat dekat ya. Kira-kira tujuannya ini untuk apa? Apa? Detail apa? Mata bisa. Mata, terus apalagi hidung. Ya, ketika misalnya dia luka karena tadi diputuskan, dia sampai menangis, meneteskan air mata. Pengen kelihatan berlinang air matanya, maka supaya lebih jelas dia tuh sedih, dia menangis, maka diambil dengan pengambilan gambar extreme close up. Nah, anak-anakku, gimana untuk materi sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke, setelah ini Bapak akan tunjukkan sebuah tutorial, sebuah video yang sudah Bapak siapkan di LMS ya, yang ada kan tadi di WA grupnya, linknya ini bisa diakses seperti biasa. Ada materi, ada jadwal pembelajaran, ada absensi, ada unggah tugas, ada hasil karya yang sudah kalian buat ditampilkan di sini. Kemudian kegiatan belajar, foto-foto, dokumentasi dan lain sebagainya ya. Nah, apa sih tujuannya Bapak menggunakan LMS Google Site ini ya? Yang pertama, supaya dalam media pembelajaran kita bakal fokus satu tempat, satu sumber, satu data ya. Kalau dulu mungkin pembelajaran kita ya, Bapak sebelum menggunakan LMS ini kirimkan tugas ke WA, ngirim satu kelas, berebet gitu. Yang terjadi apa? Memori penuh. Ya, kalian juga kan memorinya penuh. Ketika Bapak ngirimkan gambar, video, buku, Pak, tos leungit tugas nanti udah dihapus. Nah, ya, tapi dengan menggunakan LMS ini hanya berupa link, hanya bermodalkan mungkin kuota, kalian bisa mengaksesnya di sekolah, di rumah, dengan komputer, laptop, ataupun dengan handphone sekalipun. Ya, gimana ya? Lebih enak dengan menggunakan LMS ini? Enak Pak, lebih ya. mudah. Oke, siap. Nah, di materi ya tinggal kalian cari di sana.
Materi yang tadi sudah disampaikan ada juga. Kemudian Bapak tunjukkan mana video. Nah ini ya. Nah oke, Bapak akan tunjukkan yang tadi kita tentang bahas, yaitu apa, tentang apa tadi? Atau framing ya. Oke, kita akan tonton dulu sebuah langkah-langkah bagaimana cara pengambilan gambar ya dalam pengambilan gambar take off shoot yang tadi sebelumnya juga sudah dijelaskan. Ini videonya sudah Bapak upload juga di LMS, di YouTube. Nanti kalian tidak hanya belajar di sekolah, kalian juga nanti akan berikan tugas mempraktekkan, bisa di rumah ketika liburan, ketika kalian hari Sabtu Minggu santai, kalian tetap bisa belajar dengan LMS yang Bapak sudah sediakan ya. Oke, siap? Siap. Yang pentingnya kalian juga bakal lebih bisa, lebih jago dalam pengambilan gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gambar diambil dari jarak yang sangat jauh, yang ditonjolkan bukan hanya subjek tapi juga latar belakang gitu. Jadi pengambilan gambarnya yang jauh ya, tidak menampilkan si artisnya tapi menampilkan keseluruhannya. Yang kedua yaitu ada long shot. Sini menunjukkan hubungan antara subjek dengan lingkungannya, tapi juga si subjek agak jelas gitu ya, jelas dengan latar belakangnya. Tetapi tadi kalau dengan extreme long shoot sangat jauh muncul gitu ya si subjeknya atau si artisnya. Jadi kenapa yang ada yang melakukannya pengambilan gambar full shot objek secara penuh dari kepala sampai kaki. Jadi teknik pengambilan gambar full shot ini full gitu ya, lebih dekat lagi pengambilan gambarnya full dari kaki ke atas. Yang keempat yaitu ada yang namanya knee shot, yaitu pengambilan gambar dari lutut ke atas. Yang kelima yaitu ada pengambilan gambar medium shot. Nah, pengambilan dari jarak yang sedang, jika objeknya orang maka yang dilihat hanya separuh badannya saja. Nah, teknik pengambilan gambar ini dari perut ke atas gitu ya, yang dimana untuk memperlihatkan aktivitas si subjek itu, memperlihatkan kegiatan sedang apa yang dilakukannya, tapi teknik pengambilan gambarnya dari perut ke atas, kira-kira segini. Berikutnya yaitu ada yang namanya medium close up ini, yaitu untuk menunjukkan aktivitas subjek. Teknik pengambilan gambarnya dari dada ke atas. Pengambilan gambar dari belakang bahu si subjek dan percakapan di antara dua orang. Nah, pengambilan gambarnya itu diambil dari lawan bicara si subjek gitu ya. Berikutnya yaitu ada yang namanya point of view, mana menunjukkan apa yang sedang dilihat si subjek gitu. Jadi supaya istilahnya mewakili apa yang dilihat si subjek. Nah, gimana paham tadi untuk jenis? Gimana, paham? Paham. Oke, ya, tadi dengan menunjukkan dari video yang sudah diinikan, kalian pasti lebih paham lagi dalam pengambilan gambarnya ya. Paham sampai sini? Paham. Ada pertanyaan? Silahkan bertanya. Ada, Pak. Oke, silahkan. Gimana jika type of shoot dikatakan bagus? Itu seperti apa? Oke, ya, bagus pertanyaannya, Pak. Kalau type of shoot supaya bagus itu gimana sih, Pak, supaya benar-benar bahwa itu bagus, bagus gitu ya. Nah, sini dulu semuanya lihat. Seperti yang tadi disampaikan, ya, kan ada tuh banyak jenis-jenisnya. Ada close up, medium close up, big close up, gitu ya. Ketika pengambilan gambar, kalian harus paham apa intinya, apa yang kalian akan ceritakan secara visual, ya. Secara visual, ketika misalnya dibilang bagus itu adalah pesannya nyampe, ya. Pesan yang kalian gambarkan dalam cerita, dalam visual, dalam film itu nyampe ke penonton. Si penonton paham dengan apa yang disampaikan di video, berarti itu bagus. Oh, berarti dia, si penonton tuh paham bahwa tadi misalnya si orang tersebut ketika berjalan kemudian jatuh, kemudian dia kesakitan,
dengan misalnya ada luka di lututnya, kelihatan dilihatkan ekspresi wajahnya, lututnya berdarah, luka. Nah itu kan cerita tadi gimana caranya kalian supaya si penonton paham gitu ya, berarti wajahnya, lututnya, kemudian ekspresinya diekspos gitu ya. Jadi kalau katakan bagus ketika si penonton itu paham gitu ya. Dan tadi tentu dengan kaidah-kaidah yang typo of shoot yang sudah dipelajari ya, tujuannya pengambilan gambar close up untuk apa, medium close up untuk apa, dan lain sebagainya itu ya. Itu kan ada tujuannya dan maksud-maksud. Paham? Paham. Oke ya. Oke, nah dan yang berikutnya kalian akan mengerjakan ya LKPD, membuat sebuah proyek. Kan sudah dibagikan ya kelompoknya. Untuk kelompoknya seperti biasa, nanti silahkan kita akan praktek membuat sebuah proyek apa yang tadi sudah disampaikan tentang typo of shoot. Silahkan kalian berkelompok mempraktekkan di studio kita, studio mini ya, tentang tadi misalnya close up, big close up, full shot, kemudian ekstrim dan lain sebagainya. Kita praktekkan saja yang dulu yang ada di sini. Untuk lebihnya nanti ditugaskan saja ya ketika di luar. Kita praktek dulu di sini di studio ya. Kamera sudah disediakan, ada kamera, tripod, lighting, silakan nanti disetting per kelompok gimana bagusnya. Kemudian ada juga leper ya. Jadi nanti ketika misalnya ngambil gambar supaya ini pengambilan gambar apa, ya take berapa, kamera rolling, kan sudah dipelajari ya. Ini kamera, tripod dan lain sebagainya. Silakan nanti diperhatikan. Nah silakan, ini lembarnya ada 2, kan tinggal dibagi kelompok 1. Silakan ini ya lembarnya. Oke. Kelompok 2 silakan. Ya, silakan kalian diskusi dulu ya, dibagi-bagikan tugasnya, mau buat proyek tekniknya seperti apa, kemudian nanti dipraktekkan. Paham? Paham. Oke, ya silakan mulai untuk mengerjakan. Yuk. Sok. Maling. Roro. Ya, oke. Silakan kalian berdiskusi. Apa namanya? Sok. Jadi silakan teknisnya bagi-bagi tugasnya. Mana yang jadi artisnya, kameramennya, kemudian pengambilan gambar apa yang akan dipraktekkan di yang mau 6 atau 7 lah maksimalnya. Nah, yang bisa dipraktekkan di studio di sini. Ya, so, silakan ya dibagi-bagi kelompoknya. Oke, silakan. Sedang dinilai. Oke, silakan. Coba lihat lembar kerjanya. Oke. Sudah siap ya? Siap. Oke, ya, bagus. Kelompok 2 gimana? Sudah beres? Sudah. Coba lihat. Oke, bagus. Sip. Ya, bagus. Sudah siap ya untuk praktek? Siap. Oke. Nah, alhamdulillah Bapak sudah cek
untuk progresnya. Siap untuk praktek? Siap. Oke, ya silakan dari kelompok 1 dulu ya untuk mempraktekkan typo offshoot di studio ini. Ada kamera dan lain sebagainya. Ya, siap? Siap. Oke, yo silakan mulai praktek. Ya. Oke. Nah, kameranya coba di. Oke, silakan dipersiapkan alat-alatnya. Diatur ya orang yang model itu. Yo. Hah? Normal. Ya, biar cukup. Silakan dia. Sip. Gimana kamera udah bagus? Udah siap? Gimana bagus? Terus. Gimana? Udah siap? Pas cahayanya? Pas. Oh iya deh. Oke, gimana? Udah siap? Siap? Oke, yuk silakan mulai dipraktekkan. Yuk, kamera action, yuk. Di depan. Nah, yuk silakan ya. Scene 1, roll 1, take 1, kamera rolling and action. Ya apa ya, silakan bagus teruskan. Yo. Oke, teruskan. Di sini. Kamera rolling action. Ini sebentar. Di sini lagi kamu tadi mau. Tadi. Yo. Scene 1, take 1, roll 1, kamera rolling and action. Aku di mana? Nongkar, stop, action. Puskat. Udah. Cut. Ini dia kamu di sini. Belum. Kali deh. Here. Mas, siap. Kamera siap. Oke, silakan mulai. Kamera rolling action. Langsung dimasukkan pintunya. Beres. Kamera 01, scene 1, take 1, kamera roll action. Cut. Nanti posisi. Itu udah Coba. Ini anu bapak itu lah ya program di satu kamera maju lah di depan ke depanan silakannya ini sok. Scene 2, take 1, roll 2, kamera roll action. Cut. Scene 3, roll 3, take 1, Kamera roll action. Scene 4, roll 4, take 1, Kamera roll action. Cut. Scene 5, roll 5, take 1, kamu. Kamera roll action. Cut. Di close up. Jadi dia ini foto. Iya dari luhur ya Iya lempang atau bener. Tadi we.
Lempeng. Ada tangga. Scene 6, roll 6, take 1. Kamera roll action. Cut. Udah beres? Udah. Oke, alhamdulillah dari dua kelompoknya sudah mempraktekkan membuat proyek tadi, mempraktekkan pengambilan gambar tipe offshoot ya. Dan sekarang waktunya kalian untuk presentasi. Ya, silakan dijelaskan tadi sudah belajar apa saja dan dijelaskan sedetail mungkin. Ya, kemudian kemudahannya, kesulitan dan kesan-kesan juga boleh disampaikan. Ya, silakan supaya lebih cepat. Silakan kelompok ini dulu. Stop. Ini adalah pengambilan full shot. Tujuan dari pengambilan gambar ini adalah untuk merekam subjek dari kaki sampai ke atas kepala dan memperlihatkan bagian dari background. Lanjut. Stop. Yang selanjutnya adalah pengambilan gambar type of shoot dari medium close up. Tujuannya untuk merekam dari pinggang sampai ke atas kepala dan memperlihatkan detail dari si subjek yang sedang melakukan kegiatannya. Yang selanjutnya adalah close up. Pengambilan gambar ini ditujukan untuk dari dada sampai kepala dan untuk memperlihatkan lebih detail dari kegiatan si subjek tersebut. Yang terakhir ini adalah big close up. Tujuannya adalah untuk merekam detail dari ekspresi subjek atau bisa juga merekam detail-detail dari subjek atau objeknya gitu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi kita telah melihat dan menyaksikan hasil proyeknya dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah juga presentasi, dan alhamdulillah sudah Bapak nilai juga kalian sudah sesuainya apa yang Bapak sampaikan, kemudian dipraktekkan udah bagus. Sip ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, tadi berbagai macam pengambilan gambar sudah pas, sudah benar. Nah, dan yang terakhir kita evaluasi dulu, silahkan Bapak sudah siapkan ya di LMS, tinggal kalian akses di sana, kemudian Bapak ada pilihan ganda ya berupa ini latihan soal, tidak banyak, hanya 10 soal ya, silahkan udah ada di link di WA. Oke ya, silahkan diakses, dikerjakan untuk pilihan evaluasi soalnya ya, tinggal pilih saja dengan materi yang tadi pembahasannya. Siap? Siap. Oke, silahkan untuk mulai mengerjakan. Ya. Ya, silahkan dipilih saja. Oke, alhamdulillah kalian juga sudah mengerjakan ya latihan soal, dan nilainya juga tadi udah lumayan, kalian udah di atas KKM dan lulus semuanya ya. Oke ya. Nah, oke, alhamdulillah anak-anakku dari awal sampai akhir pembelajaran berjalan dengan lancar. Berjalan lancar, kalian juga sudah melaksanakan pembelajaran dengan penuh semangat dan juga efektif ya, berjalan dengan lancar. Nah, sebelum menutup ke pembelajaran, silakan ada bisa yang merefleksikan tadi kita membahas apa saja, boleh? Ya, silakan. Tentang
Pelajaran materi tentang type of shoot apa saja itu? Ada full shoot, shoot, medium close up, mid close up, sama Oke. extreme close up. Extreme close up. Oke, tepuk tangan. Ya. Ya, gimana? Paham semuanya? Paham. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah paham, tinggal nanti kalian latihan lagi. Tidak hanya mempraktekkan di sini, tapi nanti setelah beres belajar di rumah ataupun dimanapun, silakan Bapak sudah siapkan materi. Kalau lupa atau lain tinggal dibuka saja di LMS ya. Oke, silahkan kalian amalkan ya, praktekkan lagi, terus berlatih. Tidak hanya hari ini, terus kalian kalau pengen jago, pengen berhasil lagi ya, silakan banyak berlatih, lihat referensi di internet, di televisi, banyak karya-karya orang lain supaya kalian banyak wawasan, tidak hanya dari sekolah saja. Oke, kita ucapkan dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Amin. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang dipelajari bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi kebanggaan orang tua kalian ya. Terus semangat belajarnya, gapai cita-cita kalian ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya.